Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap menjalani aktivitas hari ini, tentunya dengan pikiran dan juga fisik yang lebih prima dan diperkuat dengan hati yang insya Allah sesudah mendengarkan Dialog Fajar ini semakin kuat ya, semakin mantap menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah pula kawan, pagi hari ini sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia, luar biasa. Alhamdulillah, ada tambahan bahagia. Allah Akbar. Iya, tambah bahagia Mbak. Iya. Meskipun bahagia itu relatif ya Ustadz ya? Oh tidak. Oh gitu ya Ustadz ya? Tidak relatif. Oh. Bahagia itu pasti, bahagia itu bahagia. Ya Allah. Yang dirasakan setiap orang, semoga kebahagiaan Ustadz Mim, kebahagiaan saya, kebahagiaan kami yang ada di studio ini juga menular ke kawan-kawan yang mendengarkan ya Ustadz ya. Amin. Masya Allah. Bahagia pula juga ketika ngobrol sama Ustadz Mim itu selalu membahas lagi-lagi panutan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Ustadz ya. Ya benar. Masya Allah. Siapa lagi yang kita anut, iya. Ya. Rasanya itu nggak ada cerita yang gimana ya Ustadz ya, selalu nyenengin gitu Ustadz ya. Masya Allah. Ya. Apalagi kalau pagi hari ini kita meneladani sikap Nabi Muhammad itu pada sahabatnya. Memang seperti apa sih Ustadz? Apakah seperti kita ini Ustadz? Oh iya, ini atau salah ada sedikitnya ini. Salah sedikit. Untung sedikit ya salahnya Ustadz. Masya Allah. Salah satu terlalu banyak. Oh gitu. Masa salah setengah kan. Kita tapi boleh mencontoh gitu ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana sih Ustadz Nabi Muhammad itu memperlakukan para sahabat-sahabatnya? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Pak Ayu yang berbahagia, Insya Allah, alhamdulillah. mari kita senyum dulu. Alhamdulillah. Kita sambut pagi dengan senyuman ya. Kita nikmati hari juga dengan senyuman, dan entar sore atau malam Betul. kita akhiri juga dengan senyuman. Karena senyum adalah bentuk kebahagiaan kita. Seberat apapun ujian dalam hidup kita, seberat apapun tantangan yang mesti kita tanggung di hari ini, maka hadapi dengan senyuman dan akhiri juga dengan senyuman. Masya Allah. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, saya rasa ini bukan tema yang yang asing ya bagi kita. Karena ya siapa orangnya yang hidup di dunia ini tidak butuh teman kan itu ya. Tidak butuh sahabat, tidak butuh kawan seperti kita di sini. Radio kita ini kan selalu butuh kawan ya, sehingga setiap orang yang menyapa dipanggil kawan. Kawan. Masya Allah. Artinya ya ini manusia dan begitulah Allah menanam dalam diri setiap manusia naluri untuk berteman atau berkawan atau bersahabat. Nah, kalau ketemu senyum itu biasa, itu Bayu, itu berarti ya sudah jelas berkawan. Dia duduk bersebelahan, kemudian kita saling berwawancara atau berbicara. Kemudian kita ya sedikit-sedikit mentraktir barangkali. Masya Allah. Kan itu ya. Pagi-pagi kok mentraktir ini ya. Tidak, ini pisang goreng dan kopi panas. Masya Allah, pas ya Ustadz ya. Ya. Nah, tetapi Mbak Ayu sebetulnya kedekatan kita atau keakraban kita dengan kawan itu ujian terbaiknya itu ya. Atau ujian yang paling menentukannya sesungguhnya justru ketika kita tidak bersama kawan tersebut. Itu Mbak Ayu ya.
Kalau saya dekat dengan seorang kawan misalnya, kan gampang, dekat atau tidak, ketika bertemu kan kelihatan. Apa sikap yang kita tunjukkan atau sesuatu yang kita berikan. Dan itu ya begitulah biasa. Tetapi sesungguhnya itu bisa kamuflase. Nah, itu ya, itu bisa cuma menjaga citra saja. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita memperlakukan dia sebagai seorang sahabat. Benarkah dia seorang sahabat? Benarkah dia seorang kawan yang dekat? Itu ya justru ketika tidak bersama-sama dengan sang teman tersebut. Ketika jauh gitu kan? Ya, ketika jauh, ketika tidak bertemu, pokoknya tidak bersama kan itu ya. Baik. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah teladan. Ya, Rasulullah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kita. Beliau bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun. Muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amina walaka bi mithlin. Rawahu Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya atau kepada kawannya atau kepada sahabatnya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajabah atau yang terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal atau sama dengan atau seperti saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini yang pertama kita coba petik dari segi persahabatan, Pak Ayu. Dari segi perkawanan. Kalau saya memberi kawan saya sesuatu, ya, tentu biasa itu. Karena ketemu gitu ya. Tetapi ketika tidak bertemu, apa yang kita lakukan itu sesungguhnya yang menjadi ukuran paling paling asli ya, paling asli. Masya Allah. Kenapa? Ya karena dia tidak punya kepentingan dengan temannya itu, dengan sahabatnya itu. Entah dia misalnya dalam kesuksesan, dia kemudian seperti apa sikapnya kalau ketemu sama teman yang sukses. Mau sore aku gak dijak, misalnya gitu ya. Tulung po ore aku titip, misalnya gitu kan. Kadang-kadang kalau teman sukses itu kan spontanitas yang atau yang lazim atau yang umum kan kira-kira begitulah, atau yang serupa itu sikap kita. Ingin mendapat, ingin memperoleh gitu ya, ingin ikut menikmati gitu ya. Atau sebaliknya misalnya ini sama-sama baiknya ya, lagi susah dia gitu. Kita menasihati gitu kan ya. Menasihati, memberi masukan, memberi saran, memotivasi gitu. Atau kita memberi sesuatu ya, apa saja ya, misalnya nih kopi panas kayak pagi hari ini gitu ya, kayak saat ini gitu ya. Itu kan ungkapan dari bentuk persahabatan atau kedekatan kita berkawan. Nah, sekarang kalau tidak bertemu gitu ya, atau tidak bersama, apa yang kita lakukan? Melupakan dia, melupakan namanya, melupakan keadaannya. Nah, itu sesungguhnya nilainya ada di situ. Nilai kedekatan kita. Nah, di sini Rasulullah menunjukkan bahwa kalau memang kita ini bersahabat gitu kan, kalau kita ini berkawan dekat itu ya, maka ketika kita tidak bersama dia, maka yang bertemu dengan kita, bersama kita adalah doa kita kepada saudara kita. Allah. Nah, ini kan penting. Sehingga kalau misalnya teman kita ini sukses itu ya, kita berdoa, kita tidak ingin menikmati atau tidak ikut menikmati aksesnya, keberhasilannya, gitu kan ya? Tetapi kita berdoa, ya Allah, semoga saudaraku yang sukses ini Engkau jaga hatinya agar tetap rendah hati. Misalnya gitu ya. Ya Allah, temanku yang untungnya 1M ini semoga tidak lupa daratan, misalnya gitu ya. Lupa diri, sehingga sombong gitu ya.
ya Allah jagalah saudaraku dari kesombongan, kemudian kebakilan, karena dia telah berlimpah harta saat ini. Misalnya begitu misalnya. Atau jauhkanlah saudaraku dari fitnah di tengah kesuksesannya, dia telah menduduki jabatan paling tinggi sebagai apa sajalah, sebagai presiden, sebagai jenderal misalnya gitu ya. Kita berdoa dan orang itu atau sahabat kita itu tidak tahu dengan apa yang kita doakan. Maka ketika itu doa, kata Rasulullah tadi, itulah doa yang dikabulkan. Masya Allah. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, kalau Anda sukses itu ya, maka Anda jangan lupa ada doa yang berseliweran di langit yang kita tidak pernah tahu dari siapa doa itu dikirimkan untuk kita. Maka jangan lupa kawan-kawanmu yang pernah bersama dengan dirimu, dimanapun dia, siapapun dia, dan bagaimanapun keadaan dia hari ini. Termasuk berapa jumlahnya? Oh ya, itu siapa saja kan Mbak Ayu, berarti kan ya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Betapa sungguh banyak kawan-kawan kita yang berdoa kepada Allah untuk kita, untuk saya. Walaupun dia tidak kita lihat, tidak kita dengar suaranya. Dan dia pun juga tidak cerita, kan itu ya. Dan dia juga tidak, aku wis nunggu awakmu lho ya, kok nabrak leleng aku lho, gak gitu ya. Bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu. Bahkan sekali lagi yang didoakan pun tidak tahu kalau dia didoakan. Nah ini kata Rasulullah tadi, itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Malaikat yang mengamini. Itu kan ya. Bukan hanya sekedar diaminkan oleh malaikat. Nah, ini yang kedua Mbak Ayu. Yaitu doa itu akan diucapkan kembali oleh malaikat untuk dikembalikan kepada yang berdoa. Masya Allah, double Ustaz. Iya. Jadi dia pendapat kebaikan yang banyak. Makanya Mbak Ayu kalau kepingin sesuatu, mintanya itu pakai sistem ini Mbak Ayu. Ini poin ganda ini namanya ya toh? Ini poin ganda namanya. Saya mendoakan Ustadz Mim, diaminkan oleh malaikat dan malaikat kembali mendoakan saya. Betul, gitu. Subhanallah. Begitu caranya. Ya, kalau kita doa untuk diri kita sendiri ini kan banyak salahnya. Kita ini kan banyak khilafnya, banyak sombongnya, banyak lengannya kan itu. Tapi kalau kita mendoakan saudara kita dengan ikhlas itu kan ya kita tidak punya tujuan kepentingan apa-apa, pamrih apapun pada dia, maka malaikat yang mengaminkan dan doa itu dikembalikan kepada kita. Wes hajat apapun yang kita minta. Masya Allah. Nah, ini baru sahabat sejati Mbak Ayu. Sahabat yang oleh Rasulullah dipertemukan di dunia dan di akhirat, ruhnya, kan itu ya. Nanti kita akan ketemu di akhirat itu ruh kita kan akan kumpul kembali. Maka apabila setiap kita ingin mengatakan aku koncomu plek loh, kan itu ya. Itu bukan ketika makan enak gitu ya. Belum itu ya Ustaz ya. Belum ya. Atau ketika dia sedih kita berempati, belum. Tapi yang benar-benar konco plek ya, teman yang sungguh dekat itu ya ketika dia jauh, ketika dia tidak bersama, doanya nyambung. Nah ini doanya nyambung. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan saudara kita, keadaan kawan kita, sahabat kita itu. Apalagi dengar di SS itu misalnya ada berita ini di daerah sana, loh aku lagi konco ndok kono kan itu ya. Maka ketika kita ingat siapa kawan kita yang ada di sana, kemudian pas ada bencana misalnya, kita berdoa kepada Allah. Kan itu ya. Atau kemudian kita mendengar dari grup misalnya itu, dari grup dari grup ada kawan kita yang sakit ya. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah terus. Enggak usah cerita nang grup, aku seneng lho rek, enggak usah gitu ya. Nah, itu Ustaz. Apakah itu juga apa istilahnya sekarang itu validasi gitu ya Ustaz ya? Apakah itu juga harus diberitahu? Jangan hanya ngomong di grup aja Ustaz. Maksudnya apakah dan kita itu bagaimana ya Ustaz mengetahui teman-teman yang beneran sejati tadi Ustaz? Jangan sekali lagi jangan merugikan diri sendiri. Kalau memang doa kita ikhlas ya, sungguh-sungguh karena Allah untuk saudara kita, kita tidak butuh validasi dari siapapun. Tidak butuh. Karena pasti sekali lagi kalau ruhnya nyambung, jiwanya nyambung, cintanya nyambung, itu tidak akan ada batas jarak maupun tempat, waktu ataupun tempat.
Dimensi fisik ini tidak ada artinya. Apa ya Ustaz? Terasa ya Ustaz ya? Ya cinta tadi itu. Ketulusan ya, kedekatan. Mesti kok ono dalane. Ada saja momentumnya bisa ketemu gitu. Bisa terpaut, bisa terpaut gitu ya. Ini sesuatu yang oleh Nabi diajarkan kepada kita. Maka kawan-kawan sekalian, rajinlah mendoakan saudara kita, kawan kita, agar kita betul-betul menjadi kawan yang sejati bagi dia. Dan yang kedua, kita dapat poin ganda itu. Masya Allah, betul. Poin berdoa, dan yang kedua doa ini kembali kepada kita. Gak bayar dong itu. Lah iya Ustaz ya, udah dapat poin ya. Ya Allah. Dalam setiap sujud gitu ya Ustaz ya. Luar dalam biasa. Setiap saat ya Allah ya, misalnya saat ini eling Mbak Ayu misalnya gitu ya. Oh iya. Atau misalnya eling inget siapa ini? Adit, saya kan nggak ada di sini nih. Ya Allah Mas Adit semoga sehat misalnya gitu ya. Ini dalam hati ini misalnya gitu. Maka Allah juga mendengar doa itu dan malaikat mengaminkan Mas Adit sehat dan saya didoakan oleh malaikat. Ya sehat nih malaikatnya. Amin ya Allah, karena namanya doa gitu Ustaz. Kata Rasul itu cinta tak bersyarat. Betul, Masya Allah. Ya Allah, mantap, alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz Mim. Semakin semangat kita semua untuk mendoakan jamaah Dialog Fajar gitu ya. Mendoakan Ustaz Mim, mendoakan saya, mendoakan kita pun juga mendoakan kawan-kawan yang mendengarkan Dialog Fajar. Insya Allah dapat poin ganda tadi ya Ustaz ya. Barokah, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih Ustaz Mim. Sama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.